Allah dengan anugerahnya memberi hidup kepada yang mati, supaya yang mati itu bisa menikmati bahagia di dalam hidup. Jadi kita harus ngerti, bahagia itu sekarang bukan lagi karena benda-benda, bukan lagi karena achievement, bukan lagi karena apapun. Tapi bahagia itu adalah karena saya hidup. Bahagia adalah karena saya hidup. Bahagia itu bukan karena saya mencapai kebahagiaan itu. Karena ya kita tahu, sebenarnya setelah kita achieve satu kebahagiaan dan merasa puas dengan itu, kita akan mencari achievement yang baru untuk kebahagiaan itu. So, hidup tidak akan pernah hidup jika demikian. Kemarin ada anak konser saya satu datang main ke rumah, Firman. Dia lihat tiba-tiba di rumah saya ada monitor baru lah, monitor komputer gitu. Wih, keren banget nih bang, keren banget. Belum apa-apa udah bilang keren-keren aja, nggak tahu harganya cuma 200.000 ya. Wih, keren banget nih bang, ya. Terus dia nonton-nonton lah di situ. Dia bilang oleh keren, excited. 2 jam kemudian dia bilang apa, Jeb? Bosan juga ya lama-lama. Bosan juga ya lama-lama. Dia belum miliki barangnya, dia cuma nonton 2 jam punya saya. Dia bilang bosan. Jadi pertanyaannya, adakah kebahagiaan yang dicari manusia untuk bisa menikmati hidup? No. Tidak akan pernah. Kebahagiaan tidak akan pernah membuat kita menikmati hidup. Hiduplah yang membuat kita menikmati kebahagiaan. It's because of Him, Jesus Christ. Minimal gue udah punya 5 kata. Kita sebentar lagi go internasional. Ya? Yeah? Terima kasih teman-teman di TikTok, dukung saya juga. Supaya kita bisa go internasional ya. Meskipun sekarang sudah ada fitur caption. Puji Tuhan, terima kasih. Nah jadi ini deh, saudara-saudaraku. Allah yang hidup, memberikan hidup supaya manusia bahagia. Makanya sekarang manusia di dalam dia merasa hidup karena apa? Karena achievement, karena apa segala macam. Dan itulah yang disampaikan oleh orang-orang yang menyampaikan kabar baik yang lain, Injil yang lain. Injil yang lain. Waktu hari Selasa kemarin, waktu saya ngajar, ada satu mahasiswa saya tanya sama saya, Kak, memang ini juga dia manggilnya bukan Pak, malah Kak ya. Kak, ini kalau gitu Kak, sebenarnya ini saya selama ini ada di dalam pengajaran yang salah dong. Iya. Saya bilang iya aja langsung, iya. Terus apa yang saya harus lakukan? Oh gampang, engkau keluar aja dari gereja itu. Pindah ke gereja yang kau rasa dan kau tahu pengajarannya benar. Hah? Kenapa gitu? Kau tidak akan pernah mudah untuk mengubah gereja, struktur, bahkan sinodenya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sulit sekali. Kita tidak mungkin bisa melawan instansi. Dan dia bilang gini, tapi kan kasihan. Mereka yang belum ini gimana? Kan masih ada orang yang kemungkinan bisa selamat. Saya hanya bilang gini, kamu tahu kalau naik pesawat, terus ada dalam keadaan darurat, pasti pramugarinya bilang, selamatkan diri Anda dulu sebelum menyelamatkan orang lain. Pakaikan dulu pelampung ke diri Anda, baru ke diri orang lain. Jangan Anda nggak selamat, terus selamatin orang lain nggak selamat, Anda juga nggak selamat. Minimal kalau panik, lo dulu yang selamat. Baru lo bisa nyelamatin orang lain. Kita jangan jadi pahlawan kesorean. Udah telat kalau kesiangan ya. Karena sekarang semua orang bangun siang memang. Jadi sekarang udah kesorean. Jadi tolong, pahami baik-baik. Berita-berita yang mengajarkan kebahagiaan ternyata tidak memberi hidup. Boleh mundur satu slide-nya? Saya mencoba memberikan sebuah penggambaran seperti ini. Ini manusia, keren banget ya gambarnya. Ini ada kok dari itu. Ini bukan gue yang gambar. Ingat, kemampuan saya di dalam membuat presentasi sangat buruk ya teman-teman. Saya harus mengakui ini, jadi inilah apa adanya. Tolong nikmati, kalau mata Anda sakit, tolong bantu saya. Nah, manusia. Ternyata di dalam kitab Galatia kita tahu ada 2. Ada Injil yang lain. Injil yang lain terarah kepada Allah. Injil yang benar terarah kepada Allah. Injil yang lain terarah kepada manusia.
ini yang disukai Allah, ini yang tidak disukai Allah. Ini yang disukai manusia. Kira-kira gambarannya seperti ini. Dan ini nanti kita bisa sambung ke bagian berikutnya. Ini berkenan kepada Allah, ini berkenan kepada manusia. Jadi itu, Allah yang hidup, mencintai hidup, memberi kehidupan. Supaya manusia yang mati bisa menikmati hidup di dalam Dia. Next, poin kedua. Tadi yang pertama bicara tentang kesukaan, sekarang berkenan. Sebenarnya mungkin saya tidak tahu apakah berkenan ini saya bisa sampaikan dengan panjang atau tidak. Tapi di sini kita lihat kepada poinnya. Di poin pertama saya tulis kesukaan akan membawa kita kepada perkenanan. Ya contohnya gini. Saya mau pakai contoh relasi lawan jenis lah. Misalnya ada cowok suka sama cewek. Dia akan coba berusaha untuk berkenan di matanya cewek itu. Udah simple, gitu aja caranya. Kalau kita mencintai Allah, kita akan mencari kesukaan Allah dan mengerti apa yang diperkenan oleh Dia. Sekali lagi, kalau kita mengasihi Allah, kita akan mencari apa kesukaannya dan apa yang diperkenan olehnya. Sekarang pertanyaannya, apa yang diperkenan oleh Dia berarti di dalam teks ini? Yaitu Injil yang benar. Sekali lagi, yang diperkenan oleh Allah adalah Injil yang benar. Pemberitaan Injil, Injil yang sejati. Dan ini saya mau, di dalam bagian ini saya ingin memberikan sebuah dorongan. Kepada saudara-saudaraku yang sampai detik ini masih bingung di dalam perkenanan Allah dalam hidupmu. Saya akan memberikan sebuah nasihat, dua nasihat kepada Anda. Yang pertama, jika Anda saat ini masih ada pertanyaan, apa ya yang Tuhan inginkan atau apa ya yang harus saya kerja, apa ya yang berkenan di dalam hidup saya, apa keinginan Tuhan ya di dalam hidup saya, gitu. Kalau Anda masih mencari apa ya keinginan Tuhan dalam hidup saya, stop, cukup, gak usah banyak bergumul soal gituan. Hah? Apa ini? Anda berdoa, jawabannya di sini. Anda baca Alkitab nggak setelah berdoa? Kalau nggak baca, ya baca. Allah mau manusia menyenangkan hatinya. Dengan cara apa? Menjadi pemberita Injil. Selesai. Jadi buat saya, kalau Anda ada yang masih bingung, apa kehendak Tuhan dalam hidup saya cuma bisa bilang dua hal. Satu, Anda tidak pernah baca Alkitab. Dua, Anda sudah dikasih tahu, tapi Anda bebal. Selesai. Oke, tapi kalau Anda tanya sama saya, Kak, gimana caranya supaya saya bisa mengerjakan pekerjaan Allah? Itu mari kita bergumul. Mari, kalau di situ kita bergumul. Untuk caranya mari bergumul. Untuk perkenanannya, engkau baca Alkitab. Baca Alkitab. Karena apa? Udah jelas. Ada di sini di Galatia, ada yang memberitakan tapi Injil yang lain itu tidak berkenan kepada Allah. Jadi kita tahu yang berkenan kepada Allah hanyalah Injil. Yang diperkenan oleh Allah adalah untuk bisa kita manusia beritakan Injil. Maka simpel, kalau Anda sampai detik ini juga masih hidupnya cari perkenanan Tuhan, berarti Anda harus memberitakan Injil. Selesai. Gak usah banyak debat. Terus saya harus ngomong, Kak, tapi saya gini. Memberitakan Injil, stop. Kita gini bibirnya, stop. Beritain Injil. Memang, untuk orang yang tidak mau bekerja, akan banyak alasan. Untuk orang yang senang bekerja, tidak ada alasan untuk berhenti. Sekali lagi, untuk orang yang malas, akan banyak alasan. Untuk orang yang rajin, tidak ada alasan untuk berhenti. Jadi kalau Anda selalu ingin berhenti, jangan-jangan Anda malas. Jangan-jangan Anda malas. Amin? Terus Amsal ngomong apa? Hai pemalas, pergilah kepada semut. Engkau lebih berharga atau semut yang lebih berharga?
Berarti kalian pasir ya. Kalian adalah semen-semen Holcim, kalian Holcim ya. Tolong Holcim masuk. Nah, jadi perhatikan ya. Kalau kita ngomongin berkenan, berarti kita harus tahu yang berkenan kepada Allah itu adalah pemberitaan Injil. Yang berkenan kepada Allah adalah berita mengenai kehidupan. Kenapa? Karena Allah mencintai hidup. Allah yang hidup mencintai hidup. Makanya saya sudah bilang berkali-kali, pemberian terbesar kepada orang lain adalah ketika Anda mampu memberitakan Injil kepadanya. Duit tetap membawa dia kepada kematian kalau dia tidak mendengarkan berita Injil dan percaya kepada Kristus. Jadi mari. Yang ketiga, kita langsung saja ke bagian ketiga. Boleh di next? Di dalam bagian ketiga, kita melihat di situ ada kesukaan, ada perkenanan, ada perhambaan. Ternyata kita harus tahu, kita dalam tanda kutip akan menghamba kepada sesuatu yang kita suka. Yang kita cintai, tanda kutip, kita akan menghamba kepadanya. Kita akan seakan-akan menyerahkan seluruh pikiran, hati, terus seluruh bagian diri kita untuk bisa melakukan hal tersebut. Hal yang disukai oleh orang itu. Jadi perhatikan, pada akhirnya manusia akan menghamba kepada apa yang ia kasih. Karena dengan cara, dengan cara mengamati hal apa dan melakukan apa yang berkenan. Ya gitulah, kenapa gue tulis kayak gitu ya? Gue juga bingung. Pada akhirnya manusia akan menghamba kepada apa yang ia kasihi. Oh ya, caranya apa? Dengan cara mengamati, dia mengamati hal tersebut, terus melakukan yang berkenan kepada apa yang ia kasihi. Jadi kalau kita berkenan mau kita mengasihi Tuhan, kita akan terus merelakan diri kita untuk mengerjakan yang menjadi pekerjaan Tuhan dan keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Dan ini, saya harus ngomong gini. Pertanyaannya, untuk menghamba kepada Tuhan sulit atau tidak? Dan untuk menghamba kepada manusia mudah atau tidak? Pertanyaannya gini, untuk menghamba kepada Tuhan sulit atau tidak? Untuk menghamba kepada manusia mudah atau tidak? Saya harus bilang, menghamba kepada manusia itu mudah. Kenapa? Anda manusia. Anda tahu, kita semua tuh tahu cara minimal orang lain tuh butuh apa, tahu. Mungkin caranya kita beda-beda untuk membuat orang senang. Tapi kita tahu, oh dia mencari bahagia, mencari apa segala macam yang berkaitan. Kalau kita semua pengen kaya, angkat tangan yang nggak pengen kaya. Kita semua pengen punya duit, pengen punya rumah yang bagus, angkat tangan semuanya. Pasti sama semua ya kan? Engkau tahu bagaimana caranya? Semua di sini pengen merasa kalau dengerin khotbah dipuk-puk, betul? Dipuk-puk ya. Kayak udah dari Senin sampai Sabtu tuh hidup udah capek banget. Bertempur. Kalau kayak saudara kita nih Oki ya. Dia kerja di mana? Di mana Ki? Di Cempaka Putih. Bayangkan dia naik motor dari Parung Panjang ke Cempaka Putih 2,5 jam naik motor. Nah, bayangkan tiap hari. Dia pengen kalau bisa itu Cempaka Putih yang pindah ke Parung Panjang kalau bisa. Nah, coba kalau kita mau bahagia, kita tahu formula manusia untuk bahagia itu apa. Tapi mungkin kita mengalami sedikit-sedikit kesusahan, tetap ada kesusahannya. Gimana caranya untuk membuat dia senang, tetap. Tapi setidaknya kita tahu semua. Tapi untuk menyenangkan hati Allah, kita punya cara yaitu untuk memberitakan Injil. Ini adalah cara yang paling gak make sense sebenarnya. Kalau di dalam pikiran manusia. Kita semua udah merasa make sense. Kenapa? Karena lu udah Kristen. Coba orang-orang lain di luar sana yang tidak Kristen. Gimana cara kamu untuk bisa menyenangkan hati Allah? Memberitakan Injil. Emang apa hubungannya Injil sama hidup? Emang kalau kau memberitakan Injil, kau bisa makan? Kau memberitakan Injil, dia akan sambungkan itu dengan... Makanya pertanyaan-pertanyaan orang di luar Kristen, kenapa? Apa itu? Selalu kematian Yesus di kayu salib. Kayak gini. Coba kalau Yesus memang Allah, dia harusnya bisa turun dari kayu salib. Ya kan, kebahagiaan. Lagi-lagi berkaitan dengan lepas dari penderitaan manusia dengan cara
manusia. Tapi Tuhan melepaskan kita dari penderitaan dengan caranya Tuhan. Makanya memahami Injil itu bukan hal yang mudah. Menjadi hamba Tuhan itu bukan hal yang mudah. Ini bukan mudah untuk dilakukan saja. Bukan sulit untuk dilakukan, tapi sulit juga untuk mendapat pengertian untuk menjadi seorang penginjil yang benar kayak gimana. Kita harus belajar banyak dari Alkitab. Kita harus belajar untuk mengerti doktrin-doktrin kadang-kadang. Kita tidak bisa sembarangan untuk ngomongin Tuhan. Dan saya juga mau menegaskan kepada kita semua, kalau Anda doyan sharing-sharing ayat, sharing-sharing firman Tuhan, kalau Anda doyan untuk berdebat teologi dengan orang lain, tapi Anda kurang baca firman, hentikan keinginan Anda untuk melakukan itu. Lebih penting Anda baca firman. Kenapa? Harusnya engkau lebih baik bersekutu sama Tuhan daripada kebanyakan membela Tuhan. Tuhan tidak perlu dibela. Anda tidak sanggup membela Tuhan. Tuhan yang membelamu yang ada. Stop, lakukan hal yang bodoh. Yang Tuhan inginkan, engkau datang kepadanya. Dekat dengannya. Kita nih kadang-kadang merasa kita bisa membela Tuhan. Padahal yang Tuhan inginkan adalah lutut yang ditekuk setiap hari di hadapannya. Mari. Dan menjadi hamba, harusnya kita melakukan itu. Kita berdoa, mendekat kepadanya. Lalu apa? Memberitakan Injil. Menyampaikan berita Injil itu. Kepada siapapun yang kita temui. Sekarang aksesnya udah terlalu mudah. Apa sih susahnya untuk share? Apa susahnya untuk share? Firman Tuhan. Saya malas, saya takut dihakimi. Alasan. Sekali lagi apa? Alasan. Aduh, gak deh. Kayaknya belum deh. Saya mau bilang. Saya kemarin diskusi sama Bapak Andre ini ya. Saya diangkat jadi dosen. Tapi saya tidak mengerti bagaimana bikin jurnal. Saya tidak tahu bagaimana caranya untuk menjadi gembala bagi saudara-saudara sekalian. Saya tidak tahu juga bagaimana caranya untuk berkhotbah dan lain sebagainya macam. Saya harus bilang, saya salah satu generasi yang udah lo coba sendiri aja. Lo cobain aja dulu sendiri. Dan gue gak ada guideline. Untuk melakukan sesuatu saya tidak ada guide-nya. Tapi saya berusaha untuk melakukannya. Saya berusaha belajar. Karena apa? Karena saya mengerti apa yang disukai oleh Tuhan saya. Saya belajar untuk mengerti apa yang disukai Tuhan saya. Saya nggak bilang saya sudah sempurna mengerjakan semuanya. Dan saya mencoba sampai detik ini untuk menjadi hamba yang berkenan kepadanya. Tapi gagal terus setiap hari. Karena saya terus berdosa setiap hari. Tapi saya berusaha terus. Jadi teman-teman, tolong. Kalau kita tahu kita adalah orang-orang yang ada di dalam Tuhan, mari tingkatkan jiwa mental penghambaan itu. Dengan cara apa? Cari apa yang diperkenan Tuhan. Dan lakukan itu setiap hari. Cari dan lakukan setiap hari. Apa yang diinginkan Tuhan? Lakukan itu. Tuhan menginginkan kita memberitakan Injil. Mari lakukan. Mari. Gak ada lagi yang lebih penting daripada Injil. Gak ada lagi. Begitu ya saudara-saudara ya. Saya ingin menyampaikan apa yang sudah saya sampaikan di minggu lalu. Yaitu tentang, saya lagi suka kan nonton itu ya, live streamingnya Reza Arab gitu ya. Keren banget gak tontonan gue, gak berguna tapi oke lah ya. Satu kali yang datang adalah Jokan. Jokan itu Joko Anwar ya. Dan ini saya mau sampaikan lagi. Dia di live-nya itu, di live streaming itu Joko Anwar berkata ditanya sama satu orang di situ. Kenapa kalau setiap kali bikin film mengangkat keresahan pribadi terus diangkat? Kenapa? Nah, Joko Anwar cuma bilang gini, saya pengen, kan saya ini udah dikasih platform yang sangat besar, yaitu saya masuk ke bioskop-bioskop, dan banyak orang yang akan nonton saya. Nah, karena banyak orang yang nonton saya pengen film saya bersuara. Sekali lagi, saya pengen film saya bersuara. Dan ketika film saya bersuara, saya yakin akan ada pro
dan kontra. Tapi ingat, hanya yang bersuaralah yang ada pro dan kontra. Sesuatu yang tidak bersuara, tidak akan ada pro dan kontranya. Sekarang, maka nyatakan suara Injil. Ada pro dan kontranya? Ada. Dan bisa terjadi, kenapa? Karena kita bersuara. Dan itu yang harus kita lakukan sebagai hamba Tuhan. Mari suarakan Injil kemanapun kita pergi. Boleh di next sebagai penutup? Perhatikan kalimat dari Henry Tison ini. Alkitab tidak menyuruh gereja menobatkan dunia, tetapi menginjili dunia. Artinya, gereja berhutang kepada seluruh dunia, yaitu gereja bertanggung jawab memberi kesempatan kepada dunia untuk mendengarkan Injil serta menerima Kristus. Sekali lagi, kita disuruh memberitakan Injil. Pertobatan bagiannya Tuhan. Alkitab tidak suruh gereja menobatkan dunia, tapi suruh gereja apa? Menginjil. Dan inilah kenapa saya juga dengan rajin memberitakan Injil. Kenapa? Kita berhutang keselamatan kepada Kristus. Dan Anda tahu ini adalah hutang yang tidak akan pernah bisa kita bayar dengan lunas sampai kapanpun. Gereja berhutang kepada seluruh dunia, artinya gereja bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Kasih dong kesempatan dunia dengarkan Injil dan menerima Kristus. Saudara-saudara, maka sebagai orang-orang yang sudah mendengarkan Injil dan sudah diteguhkan oleh Injil, mari bersuara. Yang penting engkau perdengarkan Injil itu kemanapun kau pergi. Kemanapun kita pergi. Dan itulah kalau kita melakukan itu, kita berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, Injil yang lain, kabar baik yang lain, itu sangat mudah untuk diterima manusia. Makanya saya tidak begitu suka kalau ada orang yang dengerin khotbah terus ngomong, wih, bagus. Tidak. Anda tidak perlu menilai saya bagus atau tidak. Tapi yang paling saya suka, kalau kita ada yang khotbah, kita bilang apa? Terima kasih. Kenapa? Anda sudah memberitakan dan memberikan saya kesempatan untuk mendengarkan Kristus. Jadi tolong, setiap kali kita mendengarkan khotbah, sampaikan terima kasih kepada pengkhotbah itu. Nggak usah dibilang, wow keren banget. Apa itu keren? Katakan terima kasih. Pak, terlalu ekstrim ya. Terlalu ekstrim ya kadang-kadang permainan ini. Terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk mendengarkan, untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Jadi bagaimana? Sekarang pertanyaannya, gereja di Galatia sudah mengajarkan Injil yang lain, sudah terpengaruh dengan Injil yang lain. Bagaimana dengan saudara dan sekalian? Apakah saya dan saudara sekalian adalah orang-orang yang masih terus terpapar dengan Injil yang lain dan mau melakukan Injil yang lain? Atau kita mau sama-sama hidup di dalam Injil yang benar dan terus membagikan ini? Maka sekali lagi sebagai penutup, mari kita baca Galatia 1 ayat 10 ini untuk kita bisa melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Galatia 1 ayat 10. Kita baca bareng-bareng, yang di live TikTok juga boleh baca, 1, 2, iya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Mari kita berdoa.